Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Mendeskripsikan tegangan permukaan, gaya kohesi dan adhesi. 2. Menjelaskan besaran-besaran yang mempengaruhi tinggi permukaan zat cair pada kapilaritas. Yang ketiga, menentukan tegangan permukaan dan tinggi permukaan zat cair pada pipa kapiler. Keempat, mendeskripsikan peristiwa viskositas pada zat cair. 5. Menerapkan prinsip kesetimbangan gaya dalam menentukan koefisien viskositas zat cair. Dan yang terakhir adalah menentukan koefisien viskositas zat cair melalui percobaan secara jujur dan bertanggung jawab, serta mempresentasikannya. Kita lihat yang pertama tegangan permukaan dulu. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar di mana massa jenis dari nyamuk ini lebih besar daripada air, tetapi dapat terapung di permukaan air dikarenakan permukaan air memiliki yang namanya tegangan permukaan. Jadi ada batas-batas tertentu yang mana sebuah benda itu bisa mengapung atau terapung di atas permukaan zat cair. Salah satunya adalah gambar ini. Atau peristiwa yang kedua ini, kalau kita perhatikan ini adalah butiran air yang terdapat di daun. Jadi kalau kamu simak, butiran airnya justru tidak menyebar tapi membentuk gumpalan dan daunnya tidak dibasahi oleh air ya. Ini sering kita lihat terutamanya di daun talas. Ini adalah dua peristiwa yang berkaitan dengan sifat-sifat dari fluida ya. Tentu saja ini manfaatnya kita pelajari, sifatnya adalah untuk nanti kita pergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja bagaimana prinsip ini dipergunakan dalam hal transfusi darah ya. Kamu bisa bayangkan seandainya darah itu membasahi selang transfusinya, maka pastinya banyak bercak-bercak darah yang tinggal di pipa impusnya. Nah, oleh karena itu tentunya jangan sampai hal itu terjadi, maka perlu kita pahami ini ya. Baik, kita lihat dulu. Tegangan permukaan zat cair adalah besarnya gaya yang dialami oleh tiap satuan panjang pada permukaan zat cair. Tegangan permukaan dalam hal ini ya kita simbolkan dengan gamma yang secara matematis menurut pengertian di atas tadi adalah bahwa gamma adalah besarnya gaya F tiap satuan panjang L. Inilah persamaan tegangan permukaan pada suatu zat cair yang menyebabkan seperti ilustrasi di atas, nyamuk tidak tenggelam di dalam air gitu ya, atau gambar kedua tadi. Nah, dalam hal ini gamma adalah tegangan permukaan, F adalah gaya yang menyinggung permukaan zat cair, dan L adalah panjangnya. Beberapa peristiwanya nanti akan kita lihat di belakang, misalnya adalah permukaan sabun ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Tegangan permukaan muncul karena adanya ya gaya kohesi dan adhesi. Dua gaya ini sebenarnya yang menimbulkan adanya tegangan permukaan pada suatu zat cair. Kita akan kupas. Gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul yang sejenis dalam cairan. Ini yang kita maksud sebagai gaya kohesi. Lalu gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul zat cair dengan molekul dari bahan lain. Jadi artinya di sini tidak sejenis. Nah, dalam hal ini
ketika sejumlah cairan ya kita masukkan ke dalam suatu wadah, maka dalam hal itu ada dua gaya, yakni gaya kohesi ya, tarik menarik antar molekul, dan gaya adhesi antar molekul cairan dengan dinding atau wadahnya. Nah, dalam hal ini jika gaya kohesi lebih besar dari adhesi, maka cairan memiliki tegangan permukaan yang lebih besar ya. Yakni misalnya ini adalah raksa. Jadi di raksa itu gaya tarik menarik antara molekulnya lebih besar daripada antara molekul raksa dengan dindingnya, sehingga raksanya kalau kamu perhatikan cenderung lebih menggumpal ya, jadi dia tidak menyebar pada wadahnya. Contohnya di sini ini adalah sebuah ilustrasinya. Jadi kita tempatkan sebuah kawat di permukaan cat cair ya, di gelembung air yang dicampur sabun. Nah, kemudian kawatnya ini kita beri beban. Nah, jadi di sini beban yang ada pada kawat itu ada W2 kita sebut, sehingga gaya berat totalnya adalah W1 dan W2. Berkaitan dengan ini maka besar tegangan permukaan lapisan gelembung sabun yang terbentuk oleh gaya pada kawat dapat kita hitung dengan persamaan gamma sama dengan F/2L ya. Jadi di sini tadi panjang kawatnya adalah L, maka besar tegangan permukaan yang keluar ke atas kalau kamu perhatikan arah gayanya itu ya, melawan gaya gravitasi W1 dan W2, dapat kita tentukan kalau posisinya seperti ini adalah F/2L, 2 kali panjangnya. Ini ternyata besar tegangan permukaan. Jadi percobaan seperti ini bisa kita cobakan ya, dengan cara kita ambil cairan sabun, lalu kita tempatkan kawat di atasnya, gulungan kawat begitu ya. Nah, kita coba variasikan sampai berat berapakah beban itu sehingga nanti kawatnya ini tenggelam. Nah, dan di situ nanti kita akan tentukan batas besar tegangan permukaannya. Jadi dalam hal ini kawatnya akan terapung, padahal massa jenis kawatnya lebih besar dari massa jenis cairannya. Oke, nah tegangan permukaan ya juga dipengaruhi oleh suhu. Nah ini tegangan permukaan akan semakin kecil dengan peningkatan suhu zat. Hal ini disebabkan meningkatnya energi kinetik molekul-molekul dalam cairan. Nah, salah satu contohnya adalah dalam hal mencuci ya, ketika kamu merendam pakaian menggunakan air dingin dengan air panas, maka akan lebih bersih menggunakan air panas karena pori-pori kainnya akan terbuka, jadi kotoran-kotoran yang ada di pori-porinya akan lebih mudah terangkat ya. Itu karena apa? Karena memang suhu itu meningkatkan energi kinetik dari molekul, jadi tegangan permukaannya semakin kecil sehingga kotoran-kotoran yang ada di pori-pori kain itu bisa terangkat. Ini adalah beberapa nilai tegangan permukaan dari cat ya pada berbagai suhu. Misalnya ini aseton pada suhu 0 derajat dia 0,0263 ya. Satuannya ini dari persamaan tadi adalah Newton per meter. Kemudian ketika suhunya 20 derajat, kamu perhatikan, maka nilai tegangan permukaannya adalah 0,0237 ya. Dan ketika suhunya 50 derajat, tegangan permukaannya semakin kecil. Begitu juga alkohol, bensin, ya, raksa, dan air. Oke, yang berikut kita akan lanjut ke meniskus dan kapilaritas. Yang pertama kita akan lihat meniskus. Meniskus adalah gejala melengkungnya permukaan zat cair di dalam bejana akibat pengaruh gaya kohesi dan adhesi zat cair dan bejananya. Nah, ini adalah lanjutan dari peristiwa dari sifat-sifat zat cair ya dalam suatu wadah. Nah, permukaannya ada kalanya melengkung ya. Melengkung ini dua, berbentuk cekung dan berbentuk cembung karena gaya kohesi dan adhesi. Kita coba lihat, ini adalah peristiwa hal mana air ya tersebar merata dalam tabung. Nah, dalam hal ini berarti
gaya kohesi antara molekul air lebih kecil dibanding gaya adhesi antara molekul air dengan dindingnya ya. Lalu yang ini adalah gumpalan air raksa. Kalau kamu perhatikan cenderung membentuk gumpalan. Artinya di sini gaya interaksi antara molekul-molekul raksa lebih besar daripada interaksi molekul raksa dengan dindingnya, sehingga cenderung membentuk gumpalannya. Nah, berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, maka bisa kita gambarkan ilustrasi permukaan daripada zat cair tadi adalah seperti ini. Nah, ini adalah air. Nah, kalau kamu perhatikan maka dia cenderung yang di tengah itu melengkung ke bawah atau kita sebut cekung. Di sini ada kita jumpai satu besaran yang kita sebut sebagai theta, bahwa theta itu adalah sudut kontak antara sudut antara kemiringan permukaan zat cair dengan dindingnya. Nah, untuk air itu theta lebih kecil dari 90 derajat. Lalu kalau untuk raksa perhatikan ya, justru ini melengkungnya ke atas, bagian tengah itu cenderung cembung ke atas. Dalam hal ini sudut kontak antara air raksa dengan dinding wadahnya itu theta lebih besar dari 90 derajat. Nah, yang ini kita sebut meniskus cekung, dia membentuk cekung ke dalam ya. Yang ini meniskus cembung, dia melengkung ke atas ya. Nah, pada air gaya adhesinya lebih besar dan pada raksa gaya kohesinya justru lebih besar. Sudut theta dalam hal ini kita sebut sebagai sudut kontak antara zat cair dengan dinding wadahnya ya. Nah, inilah alasan kenapa beberapa zat cair bentuknya pada suatu wadah itu berbeda-beda ya. Yang berikut kita lanjutkan dulu kapilaritas. Kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler dibandingkan zat cair yang berada di luarnya. Ini diakibatkan adanya pengaruh kohesi dan adhesi. Jadi kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair. Ini bisa kamu amati langsung ya dengan mengambil pipet kecil, kemudian kamu celupkan atau masukkan ke dalam air minum gelas. Coba kamu perhatikan permukaan air di luar pipet dengan di dalam pipetnya. Kalau kamu amati secara seksama, pasti kamu akan lihat bahwa permukaan air di dalam pipet itu lebih tinggi dibanding permukaan air di dalam gelasnya. Ini bisa kamu cobakan sendiri ya. Nah, misalnya seperti ini, ya. Ini ada dua gambar, kemudian di gelas ini kita masukkan pipet tadi. Nah, nampak di sini di gambar pertama tegangan permukaannya berarah ke atas ya. Jadi airnya di pipet itu naik permukaan airnya. Kemudian gambar kedua tegangan permukaannya ke bawah. Jadi permukaan air atau permukaan zat cair di dalam pipetnya cenderung di bawah permukaan zat cair yang ada di luarnya. Nah, ini adalah dua peristiwanya. Penerapannya ini barangkali ya tentang peristiwa kapilaritas ini kamu juga pahami nanti pelajari di biologi, ada namanya itu pengangkutan atau transportasi ya pada tumbuhan. Jadi ternyata pengangkutan zat-zat makanan dari akar ke daun ya untuk diolah melalui proses fotosintesis ternyata menggunakan prinsip kapilaritas, baik itu zat-zat makanan maupun unsur air. Nah, lalu kemudian kompor minyak, ini juga peristiwa dari kapilaritas ya. Baik, nah panjang naik atau turunnya zat yang dalam hal ini kita sebut sebagai Y dalam pipa kapiler dapat kita hitung dengan cara menghubungkan ketegangan permukaannya tadi. Nah, panjang atau tingginya dapat kita tentukan dengan hubungan bahwa Y sama dengan 2 gamma cos theta, theta tadi sudut kontaknya ya, per rho Rg. Nah, ini adalah persamaan untuk menentukan tinggi naiknya permukaan zat cair di dalam suatu pipa kapiler. Dalam hal ini, gamma tadi adalah tegangan permukaan, theta adalah sudut kontaknya,
Rho adalah massa jenis zat cair, dan R ini yang perlu diperhatikan juga jari-jari penampang pipanya ya. Kemudian G adalah percepatan gravitasinya. Kalau kamu perhatikan di sini sebenarnya Y-nya akan semakin tinggi kalau jari-jarinya semakin kecil, ya kan? Oke. Nah, contoh ini pada suatu pipa kapiler yang berdiameter 2 mm, diamati tinggi permukaan airnya adalah 2 cm di atas permukaan air di luar pipa. Jika sudut kontak air dengan pipa kapiler 60 derajat, tentukan besar tegangan permukaan airnya jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita akan tentukan di sini adalah tegangan permukaannya. Jadi naik ketinggian dari permukaan airnya disebutkan di sini ya. Naik tadi katanya 2 cm di atas permukaan air di luar pipa. Dari sini kita ambil diketahui bahwa diameternya tadi 2 mm atau 2 kali 10 pangkat minus 3 meter. Maka jari-jari dari pipa kapilernya adalah 1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Lalu Y-nya 2 cm, kita ganti 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sudut kontaknya 60 derajat, G 10 meter per sekon. Dan walau tidak disebutkan di sini bahwa rho airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu ditanya gamma. Baik, naik atau turunnya air dalam pipa kapiler tadi kita tentukan dari persamaan Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Kita mau nyari gamma dari sini, maka kita konversi gamma sama dengan Y rho GR per 2 cos theta. Oke, kita substitusi nilai-nilainya. Maka gamma sama dengan Y-nya tadi 2 kali 10 pangkat minus 2, kemudian rho-nya kali 1000, G 10. Jari-jarinya 1 kali 10 pangkat minus 3 per 2 kali cos 60 derajat. Dari sini kita akan dapatkan bahwa tegangan permukaan pada zat cair tersebut sebesar 0,2 Newton per meter ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang berikut kita akan bahas tentang viskositas dan hukum Stokes. Kita akan lihat yang pertama adalah viskositas. Viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan yang muncul dalam fluida. Hal ini disebabkan juga oleh gaya kohesi antar molekul fluida. Inilah yang kita sebut sebagai viskositas, ukuran kekentalannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, terutamanya ini dalam oli mesin, ya, kalau kamu pernah baca di situ ada ukuran dari kekentalan fluidanya atau olinya ya, dibuat dalam satuan SAE. Coba dicek sekali-sekali. Jenis alat pengukur viskositas zat cair kita sebut sebagai viskosimeter ya. Nah, ini contohnya ada 2 zat cair yang Bapak sediakan, ada oli, ada air ya, permukaannya tingginya sama, yaitu setinggi H dari dasar. Nah, kita akan coba lihat mana ini kekentalan yang lebih besar. Oke, pertama kita akan coba jatuhkan satu bola untuk melihat kekentalannya. Bola kita jatuhkan. Nah, nanti kita akan dapatkan dari sini waktu yang diperlukan oleh bola bergerak lurus dari permukaan sampai ke dasar. Lalu kemudian kita coba di air, kita juga akan dapatkan nanti waktunya. Nah, ternyata ini berdasarkan percobaan di laboratorium bahwa waktu yang dibutuhkan bola di oli berbeda dengan di zat cair ya. Itu kenapa kita mau bahas lebih lanjut. Zat cair lebih kental dibandingkan gas sehingga gerak benda di dalam zat cair akan mendapatkan gesekan yang lebih besar dibanding di dalam gas. Kalau itu bisa lah ya. Oke, maka dalam hal ini maksudnya adalah semakin kental maka semakin besar gesekan yang ada di situ. Antara air dengan oli maka lebih kental oli ya. Pada peristiwa tadi, bola lebih lama tiba di dasar tabung pada oli dibandingkan air karena kekentalan oli ya menyebabkan gesekan yang dialami bola lebih besar. Nah, ukuran kekentalan satu zat cair disebut dalam hal ini sebagai koefisien viskositas. Kita simbolkan dengan N. Sama seperti simbol efisiensi, satuannya Newton sekon per meter kuadrat. Atau bisa juga kita tuliskan ini satuannya Pascal sekon, karena Pascal itu Newton per meter kuadrat.
Nah, berikut ini beberapa nilai dari viskositas fluida ya. Hidrogen, viskositas ukuran kekentalannya adalah 9 Newton sekon per meter kuadrat. Udara, kemudian eter ya. Air pada suhu 0 1010, dan ketika suhunya meningkat ukuran kekentalannya menurun ya sebesar 300 saja. Raksa 1590 dan minyak motor yang satuannya tadi SAE 40.000 ya. Ini beberapa hasil percobaan menentukan viskositas fluida. Oke, yang berikut kita akan lanjut hukum Stokes. Gaya gesek yang tadi kita bahas di depan ini kemudian kita akan tuangkan dalam hukum Stokes, bahwa gaya gesek yang muncul terhadap bola yang bergerak di dalam fluida yang diam kita sebut sebagai gaya Stokes. Jadi gaya Stokes ini adalah gaya gesek pada cairan. Nah, contoh ini kalau kita mau ilustrasikan proses jatuhnya bola di zat cair tadi, maka proses seperti ini. Kalau kau perhatikan ada 3 anak panah di sini. Yang ke bawah itu adalah gaya beratnya, kemudian yang ke atas itu gaya Archimedesnya, dan dari cairan muncul gesekan tadi bola dengan cairannya muncul gaya Stokesnya. Di dalam hal ini ada 3 gaya yang bekerja pada bola. Menurut Stokes, besar gaya gesek yang dialami bola dapat ditentukan dengan F sama dengan 6pi NRP ya. Inilah gaya gesek yang ditimbulkan oleh suatu zat cair karena kekentalannya. Nah, dalam hal ini Fs kita sebut sebagai gaya gesek Stokes, N itu koefisien viskositasnya, R adalah jari-jari bola yang kita masukkan, dan P ini adalah kecepatan relatif bola terhadap fluida. Nah, kita dalam konteks ini akan menentukan persamaan mencari koefisien viskositas zat cair ya. Nah, kita akan coba ilustrasikan proses atau peristiwanya. Saat bola dijatuhkan, maka bola akan mengalami percepatan ya, percepatan gravitasi. Tetapi percepatan ini menyebabkan juga gaya Stokesnya meningkat. Jadi saat dijatuhkan berdasarkan percobaan di laboratorium, saat bola dijatuhkan, bola itu gerakan pertamanya itu tidak stabil ya, cenderung turbulen, lalu kemudian perlahan akan stabil bergerak lurus ke bawah. Nah, pada saat itu ternyata resultan gaya yang dialami bola adalah 0 ya, sehingga bolanya bergerak lurus beraturan. Ketika bola kita amati bergerak lurus beraturan, maka dari situ kita coba hitung waktunya sampai nanti tiba di dasar itu ya, karena nanti kita akan perlukan kecepatan bola jatuhnya. Oke, nah maka kecepatan relatif bola ya terhadap fluida yang disebut dengan kecepatan terminal ditentukan dengan persamaan GLB karena tadi bergerak lurus beraturan ya. S per T, dalam hal ini S-nya adalah H, maka kita tentukan P sama dengan H per T. Dengan T di sini adalah waktu saat bola bergerak lurus beraturan sampai tiba di dasar tabung ya. Kemudian pada keadaan setimbang berlakulah di sini sigma F sama dengan 0. Dari gambar tadi maka dapat kita tuliskan gaya ke bawah tadi W beban, gaya ke atas itu adalah F Archimedes kurang F Stokes sama dengan 0 ya. Ini tadi persamaannya. Di sini yang perlu kita pahami bahwa gaya berat bola W bola itu adalah M bola kali G, dan M bola itu adalah rho bola kali volume bola. Dalam hal ini volume bolanya adalah 4/3 pi R bola pangkat 3. Nah, ini coba kita gabungkan ke kesetimbangan gaya tadi, maka kita bisa tuliskan WB kurang FA sama dengan F Stokes. Karena di persamaan gaya Stokesnya tadi ada koefisien viskositas. Kita masukkan gaya beratnya rho B 4/3 pi RB pangkat 3 dikali G kurang rho fluida, ini gaya Archimedesnya ya,
kali volume bola tercelup kali G sama dengan 6pi nRP. Dalam hal ini volume bola tercelupnya adalah seluruh volume bola karena seluruhnya masuk ke cairan, yaitu 4/3 pi R bola pangkat 3. Nah, di sini maka kita agak substitusi sehingga kita dapatkan rho bola kali 4/3 pi R pangkat 3G dikurang rho fluida 4/3 pi R bola pangkat 3G sama dengan 6 pi nRP. Nah, kita coba gabungkan besaran yang sama, dapatlah kita 4/3 pi R bola pangkat 3G kali rho bola kurang rho fluida sama dengan 6pi nRP. Dari sini R-nya ruas kiri ruas kanan bisa kita hilangkan, kita eliminasi satu. Maka dapat kita simpulkan bahwa persamaan menentukan viskositas ya melalui suatu percobaan di laboratorium adalah dengan 2R bola kuadrat kali G per 9P kali rho bola kurang rho fluida. Nah, P-nya tadi kita tentukan melalui kecepatan terminalnya, jari-jarinya ini bisa kita ukur ya menggunakan mikrometer skrum. Lalu massa jenis bolanya bisa kamu hitung dengan cara kamu timbang berapa massa bolanya, kemudian bagikan ke volumenya. Volumenya tadi harus kamu hitung ya dengan persamaan 4/3 PRB pangkat 3, atau bisa juga memang kamu tentukan langsung melalui gelas ukur ya, bisa juga dilihat di situ ya. Maka nanti bisa kamu substitusi semua besarannya, maka akan kamu dapatkan persamaan ini. Dalam hal ini N adalah koefisien viskositasnya, kemudian RB adalah jari-jari bola, P kecepatan maksimum bolanya, rho B adalah massa jenis bola, rho F sama dengan massa jenis fluida. Contoh ini, dalam percobaan menentukan viskositas zat cair di laboratorium fisika dengan nilai percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, diperoleh diameter bola pejal adalah 20 mm. Kemudian bola ini dijatuhkan dalam tabung sehingga diperoleh waktu 2,0 sekon sepanjang 40 cm lintasan. Jika massa jenis bola 3.600 kg per meter kubik dan massa jenis zat cair 900 kg per meter kubik, tentukan viskositas zat cair tersebut. Ya, ini adalah data-data hasil percobaan di laboratorium ya. Oke, kita ambil dari ketahui di sini G-nya 10 meter per sekon, kemudian diameter bolanya tadi 20 mm ya, sehingga jari-jarinya adalah 10 mm. Kita konversi ke satuan SI 1 kali 10 pangkat minus 2 meter. Lalu T-nya tadi 2 sekon dan tinggi permukaan zat cairnya adalah 0,4 meter. Di sini rho bolanya 3.600 kg per meter kubik, rho fluida 900 kg per meter kubik. Tanya viskositasnya, kita jawab. Nah, persamaan viskositas tadi adalah 2R bola kuadrat G per 9P kali rho bola kurang rho fluida. Tentu saja di sini yang perlu kita tentukan adalah kecepatan terminalnya dahulu ya. Kita coba hitung bahwa kecepatan terminalnya adalah H per T, kita masukkan 0,4/2, kita dapatkan 0,2 meter per sekon. Setelah itu maka kita sudah langsung bisa menentukan koefisien viskositasnya menggunakan persamaan tadi. 2R bola kuadrat sudah diketahui, G juga sudah, kali rho bola kurang rho fluida diinformasikan ya per 9P. Kita substitusi nilainya 2 kali R-nya tadi 1 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat, G-nya 10 kali rho bolanya 3.600, rho fluidanya 900 per 9 kali P-nya tadi 0,2 kecepatannya ya. Dari sini ternyata koefisien viskositas daripada zat cairnya adalah 3 Newton sekon per meter kuadrat. Ya, barangkali inilah materi penutup ya tentang fluida. Tadi kita bahas tentang tegangan permukaan, kemudian meniskus, gaya kohesi dan adhesi, kemudian kapilaritas, hukum Stokes dan viskositas. Selanjutnya akan kita perkuat dalam soal-soal latihan dan penugasan. Barangkali demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.